Allah Sang Pencipta langit dan bumi, pencipta kita semua dan seisi bumi ini, memanggil kita untuk menjadi penjaga alam semesta ini dan bukan perusak, perampok, perampas dalam ketamaan, keserakahan yang membuahkan ketidakadilan bagi kaum rentan, bagi masyarakat adat, bagi generasi mendatang. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 24. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah tanggal 1 September, kita secara nasional umat Katolik Indonesia memasuki yang disebut Bulan Kitab Suci Nasional, BKSN. Setiap tahun pada bulan September kita menyelenggarakan yang disebut BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Ini satu kesempatan yang indah bagi kita umat Katolik Indonesia untuk mengalami kedekatan dengan firman Tuhan sebagaimana disampaikan di dalam kitab suci. Maka umat diajak untuk membaca kitab suci. Kitab suci yang mungkin selama ini nggak pernah dipegang, nggak pernah disentuh, apalagi dibaca. Ayo kita baca. Mungkin sudah berdebu, kotor. Ayo kita bersihkan dan kita persembahkan dalam semangat mencintai firman Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Membangun harapan yang baru di tengah-tengah masa pandemi merupakan pokok gagasan tema yang kita renungkan selama BKSN. Allah sendirilah yang menjadi sumber pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Hari ini, tanggal 1 September, bersama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ini, sedikitnya 2
atau 2,4 miliar umat Kristiani di seluruh dunia bersatu di dalam doa dan karya mengawali yang disebut Season of Creation, musim penciptaan. Satu gerakan ekumenis antar umat Kristiani dari berbagai denominasi untuk berdoa dan berkarya demi keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Tahun ini, tema yang ditawarkan kepada kita adalah Listen to the voice of creation. Dengarkanlah suara jeritan ciptaan Tuhan, terutama bumi dan seisinya yang 2 abad terakhir ditimpa krisis ekologi dengan berbagai macam gejalanya. Pemanasan global, perubahan iklim, krisis air, polusi udara, polusi tanah, polusi air, punahnya keanekaragaman hayati, karut marut pendapat para ahli yang membuat kondisi bukanya segera diatasi, tetapi terlalu lamban untuk merespons karena pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang berdasarkan paradigma tekno-antroposentris yang kemudian merugikan manusia sendiri, merusak lingkungan, dan mewariskan padang gurun complong-complong ketidakadilan kepada generasi masa mendatang. Jeritan makhluk ciptaan itulah yang ditawarkan kepada kita melalui musim penciptaan tahun ini untuk kita dengarkan, bukan hanya dengan telinga lahiriah, tetapi dengan telinga batiniah secara rohani sebagai spiritualitas ekologis. Kita bergerak bersama. Dalam konteks Indonesia, tentu gerakan ekumenis tidaklah cukup karena kita hidup berdampingan dalam keberagaman agama-agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sahabat-sahabat kita penghayat kepercayaan. Mereka semua menjadi bagian dalam proses perjalanan untuk musim penciptaan ini. Mazmur tanggapan pada hari ini mengajak kita untuk kembali mempersembahkan gerakan-gerakan itu karena Allah sendirilah yang menganugerahkan bumi ini kepada kita. Allah sang pencipta langit dan bumi, pencipta kita semua dan seisi bumi ini, memanggil kita untuk menjadi penjaga alam semesta ini dan bukan perusak, perampok, perampas dalam ketamaan, keserakahan yang membuahkan ketidakadilan bagi kaum rentan, bagi masyarakat adat, bagi generasi mendatang. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang bisa kita renungkan pada hari ini, mulai dari Mazmur tanggapan dalam konteks bulan kitab suci nasional dan dalam konteks musim penciptaan yang dimulai hari ini dan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober mendatang. Mari kita satukan hati kita dalam doa dan karya untuk menyembah Allah sang pencipta langit dan bumi dengan merawat bumi sebagai rumah kita bersama, mengembangkan sikap ramah dan peduli pada lingkungan hidup dan keramahan, solidaritas kepada dan bersama kaum rentan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih
bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.